Bapak dan Ibu Koordinator Subrayon SMP se-Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Kepala Sekolah di semua jenjang ya, SD, SMP, dan juga TK Negeri se-Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Ketua MKKS ya, dan juga Ketua IKS ya, Kecamatan se-Kabupaten Wonogiri, juga tak lupa rekan-rekan kami mengucapkan terima kasih atas pendampingannya tim pengembang konten Dinas PDAN Kabupaten Wonogiri. Langsung ya untuk ke depan mungkin 45 menit ke depan ya, sampai dan jam 11 ya, kita akan menyamakan persepsi mengenai surat edaran ya yang sudah kami sampaikan ya, mengenai periode penilaian angka kredit ya. Dikarenakan adanya perubahan mengenai tata persuratan ya, penomoran, sehingga menyebabkan adanya mekanisme perubahan penilaian angka kredit ya. Jadi untuk menuju substansi, kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Bidang untuk memberikan sambutan, dan kemudian dilanjutkan Pak Kasih PTKSD untuk penjelasan lebih lanjut. Monggo kami persilakan Ibu Kepala Bidang terlebih dahulu. Oke, Mas Banu, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semuanya. Maaf Bu, mohon didekatkan mikrofonnya Ibu, karena suara agak didekatkan dengan Ibu ya. Baik. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas TK, SD, SMP se-Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah, khususnya penjenengan-penjenengan yang berniat dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti proses penilaian angka kredit menjelang kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2021. Yang kami hormati teman-teman kami komplit Pak Kasih dari bidang PTK dan para hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu di Room Vicon pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu, di tengah-tengah kesibukan kita siang hari ini kami dari bidang PTK sengaja menyempatkan mengagendakan rapat koordinasi bersama dalam rangka membahas mungkin kegalauan, kegamangan, penafsiran di lapangan yang mungkin masih agak bingung setelah kita membuat surat edaran melalui Ibu Kepala Dinas 1 hari yang lalu. Tentunya Bapak Ibu kita semuanya sehat-sehat semua, alhamdulillah, dan kita terus berharap bahwa kita semuanya terus mendapatkan perlindungan nikmat sehat tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita tetap terus bisa menjalankan tugas kita di kapasitasnya masing-masing secara baik, lancar, dan optimal tentunya. Baiklah Bapak Ibu, waktu kita hanya tinggal 35 menit, kami mohon maaf terlambatnya agak sangat panjang karena 3 agenda yang bersamaan tadi Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf atas kemoloran rapat koordinasi ini. Karena waktu kita hanya 35 menit saja, kita akan fokus saja untuk memberikan penjelasan terkait adanya perubahan periode penilaian angka kredit bagi guru. Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan memberikan satu penjelasan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung buka tanya jawab yang nanti kita akan bersama-sama bisa mendampingi atas pertanyaan
dikatakan kok ujuk-ujuk mendadak Ibu Kepala Dinas harus memberikan satu edaran yang tentunya bagi teman-teman ada dikotomi merugikan, tidak merugikan, kok jadi kayak ini dan begini. Saya akan menyampaikan yang melatar belakanginya terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita sepakat bersama bahwa selama ini khususnya 2 tahun terakhir bagaimana kami dari bidang PTK membersamai terkait dengan angka kredit dan kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu GTK kita. Di dalam 2 tahun terakhir kita berupaya bahwa menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi yang ada. Di sini kami akan tekankan bahwa kami berupaya untuk melalui proses-proses itu mengembalikan sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi yang ada menika napa tentunya tidak lain ya buku 4. Oke. Bapak Ibu, kita tidak usah ngurang-ngurangi, tidak usah melebih-lebihkan apa yang ada di buku 4. Intinya upaya kami selama ini begitu Bapak Ibu. Itu yang menjadi prinsip kita terlebih dahulu. Jadi jika di lapangan ada hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, tidak dipersyaratkan di buku 4, ya mestinya itu tidak usah, tidak perlu. Oke, Bapak Ibu. Sebaliknya, hal-hal yang memang meskipun terlihat tampak bersepele, tetapi ada kekurangan terkait dengan buku 4, namanya penilaian ya kita kembalikan. Meskipun di perjalanannya atas kebijakan Ibu Kepala Dinas ada batasan-batasan tertentu yang kita bisa support untuk segera bisa diperbaiki dan ditambahkan oleh guru, maka itu tetap masih ada satu kebijakan-kebijakan. Itu dulu yang perlu kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, mungkin belum lama, baru 3 atau 4 hari yang lalu, kantor kita Dinas P&K Kabupaten Wonogiri mendapatkan hasil MONEF dari tim pengawasan internal kearsipan dari Dinas Arpusda Kabupaten Wonogiri, di mana di sana ada satu temuan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait dengan teknis penomoran yang harus tersentra satu pintu yang ada di sekretariat itu. Kemudian berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, kita juga sudah melakukan koordinasi tentunya kepada mitra utama kita yaitu BKD. Oke. Kita sudah mengkoordinasikan terkait adanya perubahan teknis terkait dengan penomoran penetapan angka kredit. Kemudian setelah kita bahas, kita diskusikan, kita rapatkan, maka diputuskan bahwa harus ada satu perubahan terkait dengan periode penilaian angka kredit. Kami sangat paham dan sangat bisa memperkirakan bahwa Bapak Ibu semuanya tentunya akan ada yang merasa terkorbankan, dirugikan ya. Karena pada saat pengajuan KP April kemarin dapat apelan kurang sidik, ini sudah mempersiapkan wis nambahi tinggal maju, ternyata ada perubahan periode penilaian angka kredit yang tadinya sampai 30 Juni, di 1 Juli ditetapkan angka kreditnya, tinggal maju Oktober, ini jadi ora iso karena KP Oktobernya menggunakan penetapan angka kredit yang dinilai masa penilaiannya sampai dengan 31 Desember, kan begitu Bapak Ibu. Jadi saya sangat memahami
kegalauan, kekecewaan dari teman-teman nggih, karena memang kebijakan ini begitu tiba-tiba ngaten nggih, itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang melatar belakangi tadi. Yang ketiga, bahwa ternyata selama ini hasil diskusi dan rapat bersama kita memperhatikan perkembangan-perkembangan dari BKN pula, Bapak Ibu, dari pejabat Badan Kepegawaian Negara, Kanrek Jogja, Bapak Ibu, ternyata kita juga didapati bahwa sesungguhnya kebijakan perubahan penilaian angka kredit ini ya semestinya lah seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Karena apa? Karena periode penilaian sampai dengan 30 Juni kok langsung 1 Juni ditetapkan, 1 Julinya ditetapkan, itu dinilai tidak logis, tidak wajar. Yang dinilai saja sampai dengan 30 Juni kok 1 Juli sudah ditetapkan, kan ngoten nggih? Itu Bapak Ibu. Ini. Jadi perubahan kebijakan terkait masa penilaian ini tidak semata-mata karena masalah teknis penomoran, tidak, tetapi lebih dari itu. Ngoten nggih Bapak Ibu? Itu 3 hal yang mendasari. Kemudian konkretnya nggih Bapak Ibu, sesuai surat kita, konkretnya sing biasane dinggo KP Oktober, masa penilaian angka kreditnya sampai 30 Juni gitu. Sak menika mboten ngaten. Tetapi nggih masa penilaiannya hanya sampai 31 Desember kala wingi, tahun kala wingi. Lah terus sing wingi entuk apelan, sing wis kadung nyiap-nyiapne dinggo Oktober kepiye, kan ngoten nggih. Nah, itu Bapak Ibu tetap diajukan, tetap dinilai, tetapi itu dipakai untuk kenaikan pangkat April 2022, sehingga penjenengan tadi merasa dirugikan karena memang mundur 1 periode lagi, ngaten Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jika pada saat PAK tahunan sudah cukup untuk mau maju di Oktober, gitu, tidak punya apelan, sudah cukup, terus pripun? Kan begitu pertanyaan berikutnya. Nah, sesuai surat kami, Bapak Ibu, maka penetapan angka kredit tahunan menika bisa diajukan perbaikan atau revisi, ngaten nggih. Terus itu yang bisa maju Oktober, kemudian tinggal nambahi dokumen terkait kepegawaiannya, ngaten nggih. Itu prinsipnya. Kemudian yang periode satunya lagi otomatis sama, yang April nggih. Masa penilaiannya berarti sampai dengan 30 Juni, yang Oktober nanti 31 Desember kemarin, gitu. Intinya itu, ya. Mungkin cukup di situ dulu karena sekali lagi fokus kita hanya sampai di situ. Saya mohon tidak melebar kemana-mana dulu, ya, karena waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu. Itu yang jelas kita sepakat iya kembali ke buku 4, semuanya pengen kembali ke buku 4, maka di lapangan tidak boleh ada yang dilebihkan, nggih. Nah, yang kurang-kurang ya ini Bapak Ibu guru memang harus membaca sendiri buku 4 itu setelah mengikuti pengembangan diri, setelah mempunyai hasil karya ABCD untuk maju ke penilaian, ya harus baca sendiri di buku 4 dokumen-dokumen administratif apa yang harus dilengkapi, kan ngaten mesin pun nggih, itu. Saya rasa cukup dulu Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya aturkan Mas Banu
kita akan langsung masuk ke tanya jawab dan kita secara panel bersama-sama akan membersamai penjenengan sampai dengan jam 11 malam. Mungkin itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Bidang PTK yang sudah memberikan penjelasan. Saya kira sudah jelas mengenai surat edaran yang sudah kita kirimkan tentang periode penilaian tenaga kredit. Adapun di ruang chat ini kita lihat ada di ruang chat ada yang bertanya, banyak bertanya mengenai celengan nilai, apakah bisa dinilaikan? Ya. Contohnya misalnya ini, kita buka contoh pertanyaan yang terakhir. Ya. Periode April mengatakan PAK ke 4B mendapatkan apelan dan mengajukan lagi periode April 2021 revisi. Ya. Nah, kemudian dikabarkan lolos, kok berubah dapat apelan rencana periode 2021 mengajukan lagi. Nah, dan seterusnya. Ini intinya tentang nilai juga celengan. Kemudian dari Pak Stiartono, izin bertanya, dalam PAK tahunan 2020 sudah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan naik pangkat berikutnya. Kemudian mendapatkan PIKI pada bulan April. Apakah nilai PIKI-nya bisa untuk celengan naik pangkat berikutnya? Ini rata-rata pertanyaan seperti ini. Mohon untuk kejelasan Pak Manim atau Pak Tarmo mungkin. Oh iya. Saya dulu ya, Mas. Ini karena kemarin untuk PAK tahunannya SD lain dengan TK dan SMP. Kalau SD tahunan tidak menilaikan PIKI dan mereka teman-teman di SD sudah mendapat tahunan hanya menilaikan PD saja. Keputusannya atau konsekuensinya dari kami atau yang harus diterima dengan perubahan masa periode penilaian KP Oktober. Kemarin di surat sudah kami jelaskan bahwa bagi teman-teman yang memiliki produk PKB tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang tidak bisa dinilaikan di PAK tahunan ataupun di KP atau belum pernah dinilaikan di KP, nanti bisa dinilaikan dalam KP Oktober 2021 ini. Jadi nilai nanti PKB yang maksudnya lolos, yang memenuhi syarat buku 4 nanti akan ditambahkan ke PAK tahunan 2020 teman-teman kemarin. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi pada intinya apa yang sudah dihentikan ke Bu Kabit tadi sebenarnya memang hanya perubahan periode saja. Tetap nilai-nilainya tidak akan hilang. Jadi kalau untuk nilai yang diperoleh teman-teman satu semester ini untuk semua ya TK, SD, SMP Pak. Ini nanti tetap akan bisa dinilai di KP April 2022. Karena nanti untuk KP April 2022 teman-teman kan sudah punya PAK tahunan 2020 dan yang KP April nilainya atau periodenya juga sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi nanti bisa dinilaikan untuk periode berikutnya 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 di KP April 2022. Mungkin ini yang bisa saya tekankan lagi untuk teman-teman di daerah, bagi teman-teman khususnya SD yang kemarin tidak bisa menilaikan PKB di tahunan, bisa dinilaikan di KP Oktober ini nanti masuk ke PAK tahunan teman-teman. Mungkin itu dulu Mas Banu yang perlu saya tekankan. Terima kasih. Baik, jadi misalnya di PAK tahunan sudah memenuhi artinya sudah bisa direkomendasi untuk naik pangkat, berarti tidak perlu dinilai lagi, langsung hanya pemberkasan untuk kemudian diajukan naikkan pangkat, begitu ya Pak Ban ya. Ya, kalau yang sudah memenuhi syarat ya tinggal diajukan. Kemarin tim penilai juga sudah
bertanya di grup, apakah nanti mengajukan dupaknya atau dokumen kepegawaian. Kalau PAK tahunannya itu sudah memenuhi syarat nggih dari TK atau SMP, kalau SD kemungkinan yang tanpa menilaikan PIKI itu nanti bisa langsung ngumpul ke dokumen kepegawaian nggih Pak Mongge. Jadi tidak perlu numpuk dupak lagi untuk meringankan teman-teman. Dan mungkin yang teman-teman yang sudah mengumpulkan untuk KP Oktober yang menilaikan 1 Januari sampai 2020 1 Januari sampai 30 Juni 21, kalau sudah dikumpulkan di Korwil atau di sekolah, kalau memang tidak hilang di situ dulu enggak apa-apa, nanti di KP April nanti bisa dikumpulkan dari tim sekretariat kemarin Bu Kapit sekalian atur bahwa nanti setelah KP Oktober ini nanti selesai, kemungkinan tidak banyak, kita langsung mengeluarkan edaran KP April 2022. Jadi mungkin setelah Juni, Juli, mungkin Agustus atau September kita nanti akan mengeluarkan edaran KP April. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tetap tenang bahwa PIKI ataupun celengan-celengan modalnya itu tidak akan hilang. Tetap akan dinilai dan ditempatkan sesuai periode PAK yang dinilaikan. Entah nanti 1 sampai 30 Juni 2021 atau nanti ikutnya yang 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Demikian Mas Bani. Oke, terima kasih Pak Fani. Berikut ke Pak Tarmo. Ada pertanyaan khusus untuk Pak Tarmo. Ya. Apabila kita sudah naik pangkat, nilai PD dan PI, ya, atau PI ya, atau KI ya. Kalau sisa, apakah bisa dinilaikan PAK tahunan lagi atau KP berikutnya, atau hilang kembali nol? Pertanyaan dari Ibu Lilis. Pak Tarmo mohon dijawab dan juga menambahkan penjelasan dari Pak Fani barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Mas Banu, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang dan kawan-kawan kasih termasuk peserta peserta diskusi. Yang pertama, penjelasan Mas Fani sudah jelas sekali, tidak perlu kami ulang. Kemudian yang jelas Bapak Ibu semuanya jangan khawatir bahwa hasil PKB panjenengan, PD, PIKI itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang hilang. Hanya masa penerbitan SK kenaikan pangkat yang berubah karena ada regulasi yang baru tadi. Intinya itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ada pertanyaan di masa pandemi apakah boleh menilaikan PTK? Perlu kami sampaikan bahwa untuk PTK tidak bisa dilakukan pada masa pandemi karena Bapak Ibu tidak bisa ketemu dengan anak secara langsung. Tuh, intinya itu. Kemudian untuk penelitian bisa dari penelitian yang lain. Di sana ada penelitian mungkin komparatif, ada mungkin deskriptif, atau penelitian eksperimen, atau research and development dan sebagainya. Jadi yang tidak melibatkan siswa secara langsung bertemu tatap muka itu bisa dilakukan. Jadi itu nanti juga akan menggantikan PTK. Mengapa kok PTK? Karena PTK itu adalah penelitian yang paling mudah karena Bapak Ibu setiap hari melakukan dan bisa bertatap muka sekaligus melaksanakan kegiatan itu. Gitu. Jadi intinya PTK masa pandemi digantikan dengan penelitian yang lain. Gitu. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Untuk PTK yang dibuat tahun 2018, 2019, dan 2019-2020. Manakala ini adalah ada apelan, dan apelan itu mensyaratkan apa, maka itu nanti bisa untuk dinilaikan kembali dengan catatan syarat-syarat apelan itu nanti dipenuhi. Tetapi kalau baru, nah ini, kalau baru itu nanti bisa masuk kadaluarsa karena kita sudah melaksanakan penilaian tahunan, kecuali kalau yang SD di tahunan kan tidak ada penilaian PIKI, itu nanti bisa dinilaikan mungkin yang 2019-2020-nya. Terus untuk jurnal terbit tahun 2020 dan 2021, manakala itu belum dinilaikan, itu nanti bisa dinilaikan. Itu yang jelas kalau itu nanti sudah melewati masa tahunnya, itu nanti yang jelas harus ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa ya hasil karya panjenengan ini belum pernah dinilaikan karena ya misalnya jurnal terbit terlambat
atau datanya terlambat, termasuk sertifikat nanti sertifikat yang penting ada sebagaimana dari kepala sekolah swastanya apa. Itu beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Kemudian untuk PD yang sudah didapatkan, manakala PD itu belum melampaui ya kenaikan pangkat, itu masih bisa diperhitungkan. Walaupun sudah cukup, misalnya PD 4 atau 3 sudah cukup, Bapak Ibu mendapatkan nilai 8, itu nanti akan diperhitungkan di nilai kumulatif. Dan syarat minimal 4 atau 3 sudah terpenuhi. Jadi semua yang sudah dinilai dalam PAK itu tidak ada yang hilang. Demikian Mas Banu, beberapa tanggapan kami kepada Bapak Ibu semuanya. Ini begitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Tarmo, Pak Ibu Kabit ya. Jadi karena perubahan ini saya kira tidak ada yang dihentikan ya, hanya barangkali masalah waktu saja ya. Karena ada perubahan seperti ini ya, Bapak dan Ibu terasa kok seperti ini ya. Bagaimana nanti ke depan nilainya gitu. Untuk menuju menyamakan persepsi ya, perlu interaksi barangkali dari penjelasan yang sudah disampaikan. Masih ada waktu ya, masih ada waktu 10 menit. Tanya jawab langsung, silakan raise hand. Ya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung barangkali untuk yang sudah menuliskan kami ucapkan terima kasih dan saya kira sudah terjawab semuanya. Namun jika Bapak dan Ibu menghendaki bertanya langsung ya selain dari masalah penilaian yang tadi dalam skup masih dalam perubahan masa penilaian ini, kami persilahkan ya Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah dan guru yang berbahagia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari SD 1 Pule Jatisrono. Saya kan masih punya PTK yang belum saya nilaikan tahun 2019. Bagaimana itu kalau kan saya bulan ini mau maju, mau KP. Ini bisa dinilaikan enggak itu yang PTK tahun 19 itu? Baik, terima kasih Bu Asma ya. Akan dijawab kemudian. Kemudian tadi ada yang raise hand. Ya selain Bu Siti Asma, satu lagi Ibu Karni SPD. Ya, kami persilahkan. Silakan menyalakan mikrofon dan langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini mewakili Ibu Karni dari SD Negeri 2 Mojokerto Sidoarjo. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan pertanyaan dari Ibu tadi, tetapi begini untuk PTK yang belum dinilaikan, sebenarnya kemarin mau dinilaikan apa tahunan, tapi kan ketentuannya tidak bisa, harus ketika KP. Nah, ini PTK ini tahunnya itu tahun 2020, cuman kegiatan pembelajarannya itu masih tatap muka, yaitu bulan Januari sampai Maret. Sedangkan kita tidak PTM itu mungkin April itu, Pak. Apa itu kita karena ini PTK sudah Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bapak yang dari Sidoarjo. Satu lagi yang tadi Rasen tidak jadi, Bu Karyem. Halo. Halo, Assalamualaikum. Rasen ini tadi. Oke, silakan Pak. Bu Karyem ini ya. Halo? Oh, bukan. Bu Karyem dulu yang Rasen, Bu Dwi Widayanti atau mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dwi, Pak, dari SDN 3 Jatan Selobidi. Maaf, tadi terlempar, jadi tertinggal untuk penjelasannya tentang apelan. Saya punya apel PTK tahun 2019. Halo? Ya, mohon maaf Ibu Dwi Widayanti lebih dulu ya, Bapak yang terhormat untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Silakan Bu Dwi Widayanti untuk diteruskan. Ya, saya punya apelan tahun 2019. Kemudian ini saya mau maju KP. Apelannya PTK.
Nah, itu saya majunya kapan ya? Saya punya apelan untuk PTK dan saya punya pengembangan diri di diklat itu pada bulan Januari dan Maret. Nah, itu saya majunya kapan gitu, Pak? Karena tadi terlempar, saya tertinggal untuk penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, tiga penanya ya, kurang lebih mengenai PIKI. Mohon untuk penjelasan Pak Tarmo, Pak Pani. Oke, langsung ke Mas Banu. Tadi sudah saya utarakan, saya jelaskan. PIKI yang belum dinilaikan di tahun 2020 sampai 31 Desember 2020 bisa diajukan untuk KP ini. Tadi Pak Tarmo juga menjelaskan tambahan, asalkan ada keterangan dari atasannya, dalam hal ini KS bagi guru. Nanti kalau untuk kepala dinas nanti dari SKS yang belum memiliki PIKI yang belum dinilaikan, nanti bisa diajukan, itu jelas satu. Kemudian tadi apelannya, PTK dulu nggih. PTK tadi di masa sebelum pandemi nggih Bu Kabit. Jadi bisa dinilaikan juga nanti diberikan keterangan memang belum pernah dinilaikan. Tadi yang terakhir Bu siapa tadi? Apelannya 2019 nggih. Seharusnya itu 2020 sudah bisa dinilaikan, diajukan, diperbaiki. Monggo saja. Nanti diajukan juga, nanti ada keterangan surat dari atasannya bahwa PTK tersebut memang sudah direvisi ya Pak Mo, dan nanti akan diajukan kembali. Terus kemudian untuk PD-nya di atas 1 Januari sampai 30 Juni 21 ini nanti tetap nanti akan dinilai, tapi nanti masuk periode KP April 2022. Demikian Mas Banu penjelasan saya. Mungkin Pak mau nambah lagi. Ya, silakan Pak. Masih ada waktu Pak Tarmo. Ya, terima kasih. Ini agak tergesa-gesa jawabnya, tapi nggak masalah ya, masih ada waktu. Kami menambahkan kepada Bapak Ibu semuanya yang bertanya, ini kami tidak menyebutkan nama. Jadi untuk PTK yang Januari Maret 2020 sebelum PJJ, Bapak Ibu peserta tabung dengan siswa itu bisa dibuat PTK-nya, jangan khawatir. Itu kan tinggal nanti untuk April Mei mungkin membuat laporan, jadi tidak mengeluarkan nggak apa-apa karena data sudah didapatkan. Gitu. Kemudian yang kedua, dan apelan PTK selama itu belum diperbaiki, kemudian saat ini baru memperbaiki, nanti yang penting ada surat keterangan dari kepala sekolah itu nanti bisa dinilaikan kembali. Yang jelas harus dilampiri surat apelan yang dilegalisir, kemudian dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah bahwa PTK ini selesai diperbaiki tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu. Dan ini belum pernah dinilaikan kembali. Itu. Terus ini ada pertanyaan lagi, kami sambungkan ke Mas Baru ya, dicat ya. PKG itu yang dinilai hanya 1 tahun. Nah yang 1 semester bagaimana kok tidak bisa dinilai? Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, untuk pembelajaran itu yang bisa dinilai hanya 1 tahun. Kalau kurang 1 tahun itu nanti tidak dinilai. Nah, apakah saya rugi? Tidak. Itu nanti dilihat masa penetapan angka kredit. Sehingga itu nanti diperhitungkan. Jadi menghitungnya dari penetapan angka kredit, bukan dari kenaikan pangkatnya, bukan dari SK kenaikan pangkatnya. Sehingga nanti nyambung terus. Kenapa? PAK tidak boleh putus. PAK tidak boleh putus. Maka harus nyambung terus. Kapan penetapannya itu nanti tersambung dengan PAK berikutnya. Itu. Jadi untuk pembelajaran tidak akan hilang. Ini tambahan dari seperti itu Mas Banu dan teman-teman semuanya. Monggo nanti untuk kita tatapkan lagi. Terima kasih. Baik Pak Tarmo. Satu lagi barangkali dampaknya nanti dengan menyusun SKP yang ke depan, bagaimana Pak Tarmo, mungkin perlu diantisipasi juga. Kalau SKP nanti nunggu edaran dari BKD mawon Mas Banu, karena kita fokusnya ke periode penilaian saja. Nanti kita ada waktu lagi untuk webinar tentang SKP lagi, kan ada penjelasan lebih dari BKD. Oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Sudah jam 10 lebih 58 menit ya.
Saya kira sudah tercapai tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini, yakni menyamakan persepsi mengenai surat edaran mengenai periode penilaian angka kredit. Ya. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup jelas begitu. Mohon izin Bu Kapit untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Karena kali ini memang kita sepakat untuk fokus terkait dengan adanya perubahan penilaian masa penilaian angka kredit. Saya rasa sudah cukup. Tadi alhamdulillah dari penjenengan semuanya sudah aktif untuk bertanya dan mengkonfirmasi perihal itu. Mungkin kami tidak perlu mengulangi lagi, khususnya yang terkait dengan kebijakan yang 1 hari lalu sudah kita sampaikan kepada penjenengan semuanya. Kemudian yang berikutnya, tentunya sesuai dengan surat kita di lama yang 16 April, nanti teman-teman dari sekretariat tim penilai angka kredit akan menunggu sesuai jadwal yang sudah kita berikan dokumen-dokumen usulan dari penjenengan semuanya sesuai dengan jadwal yang ada. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mungkin di sini kami akan kami sampaikan kembali bahwa sesungguhnya terkait penilaian angka kredit ini bagi kita semuanya bukan hal yang baru. Kalau bicara dasar regulasi, bicara buku 4 edisi revisi, ya itulah pegangan kita yang sampai saat ini harus kita pegang. Okay? Kalau bicara aturannya wis suwe, bukan baru lagi bagi kita. EOD di setiap masa penilaian masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita sharingkan, karena masih banyak sekali saya yakin beda-beda penafsiran dan sebagainya. Ya ini kita maknai positif bahwa memang dinamika khususnya di dalam PKB, PIKI dan sebagainya dari guru memang sangat dinamis. Tetapi sekali lagi dalam konteks penilaian angka kredit kita sepakat kembali kepada buku 4 edisi yang revisi. Kemudian juga terkait dengan tadi yang sudah disinggung Pak Tarmo dan Pak Fani, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan PKB yang menyangkut pelaksanaan di masa PJJ di masa pandemi. Kalau tadi disinggung terkait dengan PTK, mungkin di sini juga saya akan sampaikan bahwa Bapak Ibu yang 1 tahun terakhir mengikuti pengembangan diri terkait dengan pemanfaatan teknologi misalnya. Ya. Nah ini juga mungkin sesuatu yang baru, tetapi Bapak Ibu saya minta tetap bersemangat untuk bisa mengajukan itu untuk bisa dilakukan penilaian oleh tim penilai. Ya. Jadi kami dari tim penilai pun juga sudah mempersiapkan diri untuk menerima usulan penilaian atas karya-karya guru di masa pandemi terkait dengan karya-karya yang sifatnya menyangkut dengan teknologi, ya Bapak Ibu. Karena ini tentunya bagi tim penilai juga harus konsen mempersiapkan diri terkait itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian sebelum saya akhiri, kami juga nyicil menyampaikan bahwa kita ke depan saat ini sedang mempersiapkan terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan model sertifikat yang tidak konvensional lagi Bapak Ibu. Tim kami saat ini sedang mempersiapkan yang namanya e-sertifikat Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semuanya harus mempersiapkan diri Bapak Ibu. Jadi bagi para pengurus KKG, MGMP,
panitia-panitia pelaksana pelatihan mulai berakhirnya kegiatan-kegiatan kolektif nanti khususnya yang mungkin diakhiri paling cepat bulan Agustus September, kita akan mulai dengan penggunaan e-sertifikat Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi keluhan minta asman ke dinas akeh banget, ngeprine akeh banget, kandel-kandel, itu tidak ada lagi. Dan bagaimanapun jalannya, kita harus menyambut kebijakan itu dengan sukacita dan dengan semangat untuk tetap mencoba. Ngaten nggih Bapak Ibu, itu yang sementara kami sampaikan. Tentunya di lain waktu kami akan mensosialisasikan lebih detail lagi khusus menyangkut rencana pemanfaatan atau pemakaian penggunaan e-sertifikat. Itu kemudian yang terakhir mungkin di sini ada Pak Pengawas, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru semuanya. Sekali lagi semangat kembali ke buku 4 harus kita maknai dan kita pahami bersama bahwa sesuatu yang tidak diatur, yang tidak diperlukan ya sudah tidak perlu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang kami ulang kembali karena beberapa informasi dari berkas-berkas yang disiapkan dan masih diopeni oleh teman-teman sekretariat tim penilai angka kredit, masih didapati rekomendasi-rekomendasi yang sebenarnya itu tidak diperlukan lagi sesuai dengan buku 4. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Matur suwun karena waktunya sudah pas. Kita semuanya harus presensi pulang ya Bapak Ibu. Mungkin penutup dari kami seperti itu. Setelah ini tentunya melalui Pak Kasih, melalui grup-grup tetap kita terbuka untuk melakukan sharing-sharing terkait dengan penilaian angka kredit GTK kita. Ngaten Bapak Ibu, matur suwun, salam sehat, sukses untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Bidang, juga kami ucapkan terima kasih Pak Fahmi Pak Tarmo sebagai narasumber pertemuan ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu semua jasa yang hadir, para pejuang angka kredit dan juga pejuang-pejuang KP, tim pengembang konten dan ya semua yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan baik atau terus berlangsung. Kira sudah tercapai tujuan kita untuk menyamakan persepsi ya, mengenai perubahan periode yang tadi sudah dijelaskan. Sekali kami mengucapkan terima kasih karena waktu sudah jam 11 lebih. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk absen pulang dan kemudian dipersilakan untuk meninggalkan room chat ini, room Vicon dengan mencet tombol leave event. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.